waktu. Kami mau buat drama seru, tontonlah dan dengarkanlah. Jangan lupa like dan komennya, drama kami penuh cerita. Hati jadi bahagia, kami hadir penuh semangat bersama teman jalani hari. Kerja keras tak pernah lelah, buat karya jadi nyata. Jangan lupa dukung kami, like dan komen beri. Rosa, kamu sudah tahu belum tentang model transportasi dalam riset operasional? Sudah dengar sedikit, tapi masih bingung. Bisa jelaskan singkatnya? Oke, gampangnya model transportasi itu masalah distribusi barang dari beberapa sumber, misalnya pabrik ke beberapa tujuan seperti gedung atau pasar. Tujuannya biar biaya transportasinya paling murah. Jadi, misal ada 3 pabrik dan 4 gudang, kita harus atur berapa banyak barang dari tiap pabrik ke tiap gudang supaya biaya totalnya paling kecil ya? Betul, contohnya kalau biaya kirim dari pabrik A ke gudang 1 itu mahal, tapi dari pabrik B ke gudang 1 lebih murah. Kita bisa alokasikan pengiriman lebih banyak dari pabrik B supaya hemat. Kamu sudah tahu belum modal transportasi di riset operasional? Aku dengar sedikit tapi masih bingung. Bisa jelaskan singkat dan gampang. Model transportasi solusi distribusi dari pabrik ke gudang biaya minimum. Kalau kirim dari A mahal lebih murah, kita alokasikan berhemat dan pas. Misalnya ada 3 pabrik 4 gedung, berapa barang tiap pabrik harus dikirim supaya biaya total jadi paling kecil. Itulah tugas kita, ayo kita hitung. Tak cuma tebak-tebakan, harus hitung benar. Pakai metode yang tepat biar hasilnya jaya. Model transportasi solusi distribusi dari pabrik ke gudang biaya minimum. Kalau kirim dari A mahalnya lebih murah, kita alokasikan hemat dan pas. Yuk belajar terus, jangan pernah ragu. Model transportasi kunci bisnis maju. Wah, asik juga ya kalau sambil belajar dengan lagu kopi dangdut begini. Iya, belajar itu jangan stres, biar otak juga segar. Nah, model transportasi ini penting banget buat perusahaan supaya efisien. Kita duduk bersama, ngerjain tugas ini. Model transportasi biar gak bingung lagi. Dari pabrik ke gudang atur barang dengan dapat biar hemat. Rasanya pasti mantap, goyang-goyang, goyang-goyang, belajar bareng. Jangan pusing, santai aja teman-teman, goyang-goyang, biar semangat terus naik. Ngerjain tugas pasti sukses. Yuk ikuti kawan dan 3 pabrik, 4 gudang di depan. Kita cari cara biar nyambung. Metode OCP jadi anak kita. Alokasi barang biar semuanya pas. Goyang-goyang, goyang, belajar bareng. Jangan pusing, santai aja teman-teman. Goyang-goyang biar semangat terus naik. Kerjain tugas pasti sukses. Yuk ikuti, jangan lupa istirahat biar jangan senang. Ganti dengan lagu penuh semangat tambah. Kalau begitu, gimana cara menentukan solusi terbaiknya? Apakah ada rumus kasus?
Ada, biasanya pakai metode matematis, misalnya metode Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel's Approximation. Ini cara-cara buat mulai alokasi awal, lalu dioptimasi supaya biaya minimum. Wah, berarti bukan cara tebak-tebak. Harus ada hitung-hitungan yang tepat ya? Iya, namanya juga riset operasional. Ya, harus dihitung yang efisien dan logis. Dari ini apa versi satu? Kita kumpul di sini, belajar bareng asik. Sekali model transportasi, kita kupas menjadi dari pabrik ke gudang, harus kita terjun dalam dunia hebat. Hasilnya panjang, goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang, goyang belajar supaya paham makin dalam. 3 pabrikan, 3 gudang, tugas kita menentukan berapa kirim barang supaya biaya menurun pakai metode SI. Cari biaya baru, alokasi tepat sampai semua terpenuhi. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang, goyang belajar. Kalau di dunia nyata, contohnya di mana ya model transportasi ini dipakai? Contohnya banyak, kayak distribusi barang dari pabrik ke gudang, pengiriman paket dari pusat ke cabang, bahkan alokasi logistik, bantuan bencana supaya cepat dan murah. Wah, keren juga ya. Jadi riset operasional ini sangat membantu dunia bisnis dan kemanusiaan. Betul banget. Nah, buat skripsi kita nanti, kita bisa coba buat simulasi model transportasi dengan data real. Transportasi dari pabrik ke gudang, Atau distribusi biaya dari pos, supaya semua berjalan lancar dan mudah. Belajar asik sambil kopi dangdut, santai hati jangan sampai bingung. Dengan semangat kita terus maju, riset operasional kita jago. kalau kirim barang harus tepat sasaran, metode supaya biaya minim dari pabrik akan lebih biaya murah, hasilnya pasti oke. Belajar asik sambil kopi dangdut, santai hati jangan sampai bingung. Dengan semangat kita terus maju, riset operasional bikin kita jago. Jangan lupa senyum, jangan coba lelah. Belajar bersama sukses pun menyambut. Belajar asik sambil kopi dangdut, santai hati jangan sampai bingung. Dengan semangat kita terus maju, riset operasional bikin jago. Rosa, gimana kalau kita gitu mengerjakan tugas riset operasional dari Pak Adi di rumahnya Dea saja, lebih santai dan bisa brainstorming bareng. Setuju, lebih enak juga kalau di rumah dia bisa diskusi sambil makan ringan. Aku juga ikut ya, bisa sambil latihan joget biar tidur makin lancar. Sip, ayo kita naik delman keliling kota sambil nyanyi yang gembira. Dea tunggu di rumahnya, kita belajar sambil bermain. Naik delman, ayo kita jalan-jalan. Naik delman, seru-seruan bersama teman. Ocha, Dea, Sopa juga. Semua kumpul di rumah Dea, belajar asik sama santai sambil goyang dan
diajarin ya pas di rumah Dea? Pasti dong. Nanti sambil dengar lagu Jar Goyang, kita bisa tambah semangat. Kalau ada lagu itu, pasti suasana makin hidup. Tugas jadi makin ringan dikerjakan. Belajar bersama, Kerjain tugas ini, model transportasi kita pahami. dari pabrik ke gudang, atur barang tepat waktu. Biar hemat hasilnya segitu. Belajar goyang, ayo semua ikut goyang. Belajar goyang, biar hati jadi senang. Pakai metode CPB, cara biaya paling murah, alokasi barang lepas semua. Jangan lupa bosan belajar sambil bergoyang. hati jadi senang. Belajar goyang, ayo semua ikut bergoyang. Belajar goyang, biar hati jadi senang. Yuk terus semangat, jangan cepat menyerah. Hai semuanya, selamat datang di rumah aku. Ayo masuk, kita kerja tugas bareng-bareng. Terima kasih sudah mau ditemani belajarnya, Ria. Iya, rumah kamu nyaman banget, bikin semangat kerja. Kalau ada lagu dangdut lagi, aku siap nari kapan saja. Santai aja, nanti kita mulai dengan kopi dangdut dan suasana seru. Biar tugas Pak Adi selesai dengan hasil maksimal. Kita duduk bersama, ngerjain tugas asik, model transportasi, biar semua paham. Pasti dari pabrik ke gudang, atur barang tepat sasaran. Biar biaya hemat, hasilnya pun pasti mantap. Goyang belajar, ayo semua ikut bergoyang. Goyang belajar, biar semangat. Tiga pabrik dan 3 gudang, tugas kita menentukan berapa kirim barang supaya biaya menurun. Pakai metode LCP, cari biaya paling murah, alokasi ke tempat supaya semua terpenuhi. Goyang belajar, Goyang, biar semangat makin datang. Jangan Oke teman-teman, sekarang kita bahas komponen utama dalam model transportasi ya. Yang pertama ada supply atau sumber, yaitu tempat asal barang, misalnya pabrik. Kalau demand itu tempat tujuan pengiriman barang, kayak gudang atau pasar. Terus ada biaya transportasi per unit, yaitu biaya untuk mengirim suatu barang dari sumber ke tujuan tertentu. Jangan lupa juga kapasitas supply dan permintaan demand, itu jumlah barang yang tersedia dan yang dibutuhkan. Nah, betul. Nah, ada beberapa asumsi dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama, biaya transportasi itu linear, artinya total biaya sebanding dengan jumlah barang yang dikirim. Yang kedua, semua permintaan tujuan harus dipenuhi. Yang ketiga, tidak ada sumber yang mengirim melebihi kapasitasnya. Belajar tugas riset ulang metode transportasi memang menantang, kadang bikin kepala pusing banget, tapi harus tetap kita jalani. Semangatnya tuh di sini, di hati walau susah jangan berhenti, cari solusi dengan sabar dan teliti, pasti berhasil. Jangan menyerah kini, kalau biayanya tinggi bikin sakit hati, cari yang murah biar semua happy. Pakai metode biar dapat solusi, biar tugas selesai dengan rapi. Lagu ini cocok banget buat ngasih semangat supaya nggak sakit kepala cari solusi optimal. Ya, ayo semangat terus. Contoh sederhananya, misalnya ada 3 pabrik dan 4 gudang.
masing-masing mempunyai kapasitas dan permintaan tertentu serta biaya pengiriman yang berbeda-beda. Tujuannya menentukan berapa banyak barang dari tiap pabrik ke tiap gudang supaya total biaya transportasi minimal. Kalau total supply sama dengan total demand, namanya model seimbang. Kalau enggak, kita sebut model tidak seimbang. Dan biasanya kita tambahkan sumber atau tujuan dummy dengan biaya nol supaya seimbang. Terus gimana caranya? Ini solusi awalnya. Nah, ada tiga metode. Yang pertama ada Northwest Corner Rule atau NWCR. Mulai alokasi dari pojok kiri atas tabel. Terus yang kedua ada Less Cost Value atau LCV. Mulai dari biaya terkecil dulu. Yang ketiga ada Vogel Approximation Method atau VAM. Hitung penalti biaya biar solusi awalnya lebih baik. Jatuh bangun belajar. Jangan pernah menyerah. Walau susah kadang datang, semangat tetap membara. Tugas dan soal datang silih berganti. Model transportasi buat kepala pusing. Tapi aku tahu harus terus berjuang. Cari solusi walau kadang salah langkah, jatuh bangun belajar. Tetap ku jalani walau susah. Dan melelahkan hati semua tempat kita raih mimpi. Jatuh bangun belajar sampai pasti berhasil. Metode LCP jadi andalan kami. Alokasikan barang sesuai kebutuhan. Hitung biaya biar makin efisien. Walau salah kadang harus diperbaiki. Ya, proses cari solusi optimal itu memang jatuh bangun. Harus sabar dan terus mencoba. Kalau begini, seru juga belajar riset operasional sambil dengerin lagu dangdut. Untuk contoh perhitungan, misalnya pakai metode LCV, kita cari kotak biaya paling rendah dulu, alokasi barang sebanyak mungkin sesuai kapasitas supply dan permintaan demand. Kalau sudah selesai iterasi, kita dapat solusi optimal yang meminimalkan total biaya. Belajar tugas yang menantang, model transportasi yang rumit. Kadang hati terasa lelah, tapi aku tak akan menyerah. Jangan pernah kehilangan semangat, walau susah harus terus berjuang. Dengan teman kita jalani sampai tugas tuntas dan pasti. Terkadang memang kita harus menghadapi tantangan, tapi itu bagian dari proses. Kalau modelnya tidak seimbang, kita bisa tambahkan dummy, Destination. super atau donation dengan biaya nol supaya tempat tetap bisa diselesaikan. Ada lagu yang keren kan? Belajar kita hadapi masalah, model transportasi
transfiguring it out, working hard to get about. We break it down and we make it up together. Now it's not Same of today, or and it's a love with desert of success. Learning with you, they give your advantages. Articulation. There is thriving in some places. Sky forms of dead in mind. We blend it right, waiting 6.9. We so strong with the thought. That by the way we was sunrising. Then we got it down. We make it clear together. There's nothing to bear with the process. We understand the self of success in our hand. Oh, I'm the birthday with the seven success. Living with you. We give our bodies as a collection. There's Woi, dari mana sih? Aku udah. Moda transportasi adalah alat penting untuk distribusi barang yang efisien dan ekonomis. I heard that you settle down, solving problems now, and I heard that you're learning somehow, that you want reward through all trials, and you're growing with every mile. Always nothing but the best for you. Don't forget what you've been through. Something is hard, the road not small, but every step is meant to go. Never give up, keep passing tries. There's so much that you can do. I hope you find the strength inside to learn and grow with lessons like you. Remember when the nights were long and every answer felt so wrong, but through the dawn and the pain, you won. Hari ini bikin kita makin paham dan siap menghadapi tugas Pak Adi. Buka buku baca dengan giat paham soal. Jangan malas ya, teman-teman kita bersama. Bersama-sama jadi pintar, belajar ceria jangan takut. Sambil tersenyum hati senang, belajar ceria. Kita di masa depan cerah menanti kita. Kalau ada soal, jangan menyerah. Coba lagi sampai bisa. Dengar guru dan teman di sekeliling kita, pasti bisa mimpi belajar ceria. Ayo jangan ragu sambil tersenyum. Buka buku pena kesiapan, belajar giat jangan lupa senyum. Teman di samping saling membantu, kita pasti bisa raih cita-cita. Belajar bersama, ayo semangat, saling berbagi ilmu dan cerita belajar bersama. Jangan takut, masa depan cerah menanti kita. Soal untuk jawab selalu sulit, tetap ku coba dengan teman, hatinya jadi cerah.
belajar bersama, ayo semangat, saling berbagi ilmu dan cerita belajar bersama. Oke teman-teman, sekarang kita coba soal ya. Sebuah perusahaan punya 3 pabrik dan 3 gudang. Data supply, demand, dan biaya transportasi per unitnya seperti ini ya. Yang pertama pabrik gudang, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. G1 nya ada 8, G1 ada 8, 9, 14. G2 nya ada 6, 7, 9. G3 nya ada 10, 4, 16. Kapasitas supply-nya pabrik 1 ada 70, pabrik 2 50, pabrik 3 30. Nah, pemeriksaannya G1 sama dengan 40, G2 50, G3 60. Jumlah supply total sama dengan 70 tambah 50 tambah 30 sama dengan 150. Sama dengan demand total sama dengan 40 tambah 50 tambah 60 sama dengan 150. Jadi masalah ini seimbang ya? Betul. Jadi kita bisa langsung pakai metode less plus group untuk alokasi. Kita belajar metode komposisi dan gudang. Harus teratur supaya biaya dihemat dan pastikan semua lancar tanpa kendala. Belajar asik sampai kopi dangdut, santai hati jangan tertegun. Dengan semangat kita terus belajar profesional. Jadi kita jago kalau kirim barang harus tepat sasaran. Dari cara supaya biaya minimum. Dari pabrik A ke gudang B, pilih yang murah biar hasilnya oke. Nanya Gi. Kopi dangdut tadi. Tadi apa? Ya, aku pegang. Pabrik 1 punya 70 unit. Biaya kirim ke G1 Rp8. Ke G2 6, ke G3 10. Jadi itu data yang harus kita pahami. Pabrik 2 mampu 50 unit. Biaya kirim ke G1 Rp9. Ke G2 7, ke G3 hanya 4 saja. Semua berbeda tergantung rute dan biaya tak seragam. Jarang mempengaruhi kapasitas supply. Batas meskipun kita harus hitung. Strategi terbaik supaya biaya minimum kita terpenuhi. Lanjut. Wah, irama kopi dangdut ini bikin semangat. Buat mulai ngerjain soal ya. Langkah pertama, kita pilih kotak biaya terkecil yang ada, yaitu 4 di pabrik 2 ke gudang ketiga. Berarti kita alokasikan sebanyak mungkin minimal supply pabrik 2 sama dengan 50, demand-nya gudang 3 sama dengan 60. Jadi sama dengan 50 unit. Upgrade kapasitasnya supply pabrik 2 jadi 0. Demand gedung 3 jadi 10. Pabrik 2 habis. Jadi kita coret marsiku. Sambil goyang nasi padang biar fokus tetap on. Iterasi kedua, biaya terkecil selanjutnya adalah 6 dari pabrik 1 ke gudang 2. Alokasi minimal 70,50 sama dengan 50. Unit upgrade supply pabrik 1 sama dengan 20. Demand gedung 2 sama dengan 10. 0. Gedung 2 terpenuhi. Kolom ini kita hilangkan. Selanjutnya, biaya terkecil adalah 8 dari pabrik 1 ke gudang 1. Alokasikan minimal 20
sama dengan 20 unit. Update, suplai pabrik 1 sama dengan 0, demand gudang 1 sama dengan 20. Pabrik 1 habis, baris ini dihilangkan. Tugas datang silih berganti, soal susah jangan berlari. Model transportasi harus dipahami, modelnya hasilnya nanti maksimal. Bang Toib, semangat belajar kita. Bang Toib, jangan pernah menyerah. Bang Toib, raih mimpi bersama. Bang Toib, pasti dapat. Semangat Bang Toib Semangat Bang Toib menemani kita terus fokus menyelesaikan integrasi. Iterasi keempat, biaya terkecil berikutnya adalah 9 dari pabrik 3 ke gedung 1. Alokasikan minimal 30, 20 sama dengan 20 unit. Update, suplai pabrik 3 sama dengan 10, demand gudang 1 sama dengan 0. Gudang 1 terpenuhi, kolom dihilangkan. Iterasi terakhir biaya 16 dari pabrik 3 ke gudang 3. Alokasi minimal 10,10 sama dengan 10. Unit upgrade, suplai pabrik 3 sama dengan 0. Demand gedung 3 sama dengan 0. Semua suplai dan demand sudah terpenuhi. Lalu kita bukan Bang Toib, tapi semangatnya tetap kita bawa sampai selesai. Yuk hitung total biaya transportasinya. Total biaya sama dengan 20 kali 8 ditambah 50 kali 6 ditambah 0 kali 10 ditambah 0 kali 9 ditambah 0 kali 7 ditambah 5 kali 4, 50 kali 4 ditambah 20 kali 14 ditambah 0 kali 9 ditambah 10 kali 16 sama dengan 160 ditambah 300 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 200 tambah 280 tambah 0 tambah 160 sama dengan 1100 satuan biaya. Mantap, biaya sudah minimum dan semua permintaan terpenuhi. Dari tadi begini biaya kita. Kami sudah membuat drama yang berjasa, diselingi lagu dangdut dan lagu pop juga. Semoga dapat nilai terbaik dari Rossi. Teman-teman semua suka menontonnya. Dia dengan penuh warna, penuh semangat dan penuh cerita. Di hati kami bukan karya agar semua terhibur, bahagia semoga. Drama yang dijadi kenangan yang tak terlupakan sepanjang jalan. Terima kasih sudah salamkan, mendukung kami dengan tepuk tangan. Kami berusaha sepenuh hati